Sebenarnya saya sepakat dengan Bang Jul bahwa kalau bicara undang-undang pemerintah Aceh, jantungnya itu adalah dana otonomi khusus. Itu jantungnya. Sebetulnya dengan undang-undang pemerintah Aceh hari ini, bagaimana dinamika pengelolaan sumber daya alam yang telah kita nikmati semenjak 12 tahun yang lalu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bang Fauzan Halimah menjadi bargaining politik di Aceh yang membuat Aceh itu istimewa. Kalau orang Aceh menilai Aceh. Halo, segala puji bagi Allah. Ditakingan. Puji, gula apa? Ya, itu sehat, beruah. Kebetulan Bang Jul Fikar ini sekarang mengajukan satu pahlawan nasional yang sedang diperjuangkan di provinsi. Saya sampaikan dengan mereka, tetapi tidak tembus karena Aman Timor ini salah satu syarat menjadi pahlawan nasional, salah satunya adalah harus seorang komandan. Sedangkan Aman Timor ini dia belum pernah menjadi komandan perang, jadi sehingga rencana kita untuk menjadikan Aman Timor sebagai pahlawan nasional itu dipending oleh misalnya. Kita sudah sebenarnya Gayo sudah banyak calon karena beberapa aman nyerang dia termasuk pahlawan dan berjuang hampir 20 tahun lebih. Kemudian Pangatur itu 38 tahun berjuang dan posisinya juga sebagai komandan, juga Tengku Tapa demikian juga, sehingga kalau mau kita inventarisir pejuang-pejuang Gayo ini banyak yang layak menjadi pahlawan nasional. Mudah-mudahan ke depan ini bisa sukses atas dukungan kita bersama. Kemudian saudara-saudara semua, alhamdulillah kalau kita sering berdiskusi seperti ini, tentu banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan, yang terutama memang krisis kepemimpinan. Karena apa ya, banyak hal yang menyebabkan itu. Dalam diskusi yang lalu bahwa apa yang terjadi di Takengon ini, di Gayo ini, kita tidak pernah kompak. Apa masalahnya kita tidak pernah kompak? Pada sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan itu orang lain yang berdebat. Tunggul Ilyas Rebe itu membawa hampir ratusan orang ke Jakarta, tidak memilih ya dari luas, dari Aceh Tenggara, dari Buker, dari Toa, dia tetap mereka bersatu untuk bagaimana Gayo ini supaya maju. Apa yang menyebabkan kita ini terpecah? Gerakan DITI. Nah, di DITI, di dalam internal DITI itu terjadi perpecahan yang luar biasa. Kemudian DITI berlawanan lagi dengan PNI, berlawanan lagi dengan PKI, sehingga kita ini memang semuanya berkelompok-kelompok. Itulah yang membuat dasar Gayo ini tidak pernah bersatu dan sampai sekarang terasa. Kalau dari pihak DITI yang naik, maka kelompok ini akan memecah.
kemudian begitu sebaliknya. Nah, bagaimana caranya ini supaya kita kembalikan ya? Artinya kelompok-kelompok itu jangan lagi kita apa namanya? Ya, jangan lagi kita putuskan supaya tidak ada lagi pengklaman bahwa ini adalah yang berhak cuma kelompok ini, kemudian kelompok yang lain. Saya kira itu sebagai pengantar ya. Kembali lagi kepada kepada tema kita tentang UPA, bahwa ibarat pacaran UPA ini kasih tak sampai. Kemudian kalau kita ibaratkan kepada hubungan suami istri ini pembuahan yang tidak sempurna. Kalau kita ibaratkan ke asap mobil ini pembakaran yang tidak sempurna. Jadi proses dari lahirnya undang-undang sendiri ya seperti yang kita tahu bahwa ini adalah perjuangan 32 tahun orang Aceh berjuang supaya mendapat keistimewaan. Sebenarnya keistimewaan yang dimaksud oleh GAM itu adalah kepemilikan dan pengelolaan. Ini yang sebenarnya. Di dalam UU PA sendiri yang kami kawal itu cuma satu pasal, yaitu pasal 150, yaitu pengelolaan kawasan ekosistem loser. Nah, itu yang kami kawal. Sementara pasal-pasal yang lain ada pihak lain yang mengawal. Tapi khusus pasal 150 itu kami yang mengawal. Dan isi dari pasal 150 itu memang luar biasa mengembalikan pengelolaan kawasan ekosistem loser itu kepada Aceh. Jadi semangatnya pada waktu itu kawasan ekosistem loser ini yang ibarat itu satu kambing tetapi banyak tali. Di kawasan ekosistem loser ada BKSDA, Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam, ada Badan Sertifikasi Hutan Non-Kayu, ada Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser, ada Yayasan Loser Internasional, ada Yayasan Ekosistem Lestari, yang semuanya mengklaim bahwa ini adalah wilayah. Lahirlah UU PA dengan pasal 150-nya, seluruh pengelolaan kawasan ekosistem loser itu kembali kepada pemerintah Aceh. Tetapi karena pada waktu itu saya sendiri pemimpin BPKL itu, Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Loser itu, selama hampir kurang lebih 6 tahun. Saya di lembaga ini dibubarkan bukan karena profesionalisme dan segala macam, tapi tok karena kebencian. Apa kebencian pada masa itu? Karena kami akan mengolah uang kurang lebih 400 miliar pada masa itu. Jadi kawan-kawan yang sebagian kawan-kawan melihat bahwa ini adalah saya tidak terlibat di dalam di dalam Partai Aceh. Padahal ini BPKL ini kita rintis betul-betul dari pembuatan undang-undangnya sampai itu menjadi lembaga, sampai itu menjadi badan yang besar pada waktu itu, sampai penelitian dari luar negeri itu tidak harus lagi ke Departemen Kehutanan. Untuk satu orang peneliti itu habis ratusan juta untuk bisa meneliti di kawasan itu, ekosistem loser. Tetapi waktu itu bisa kita pangkas sehingga hanya satu lembar surat orang sudah bisa meneliti. Tapi syarat pada masa itu setiap peneliti itu harus memberikan hasil penelitiannya kepada kita. Hanya itu. Tapi kita tidak minta uang sedikit pun dari persyaratan dari dia untuk meneliti itu. Jadi begitu besar sehingga Gubernur Irwandi pada masa itu bilang kawasan kita yang semula kawasan ekosistem loser yang 12 kabupaten kota, sehingga satu kawasan ekosistem lagi, kawasan Uli Masin itu pun
meniru dari pengelolaan yang kita lakukan di BPK pada masa itu. Jadi permasalahannya, karena kebencian itu harusnya saya sendiri yang dipecat, ganti personil lain, tapi lembaga ini. Tetapi karena pada masa itu sudah tidak ada akal sehat, akhirnya lembaganya yang dibubarkan. Tapi akibatnya apa? Ratusan kita latih sebagai ranger pada masa itu, sampai sekarang hanya sebagian yang ditampung oleh LSM-LSM yang bergerak di dalam itu. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi kita bagaimana membesarkan. Kemudian kita juga dapat kegiatan pada masa itu grand infrastruktur di kawasan ekosistem loser. Jadi pembangunan di ekosistem loser sekarang ini kan tidak terencana. Ada aspirasi sedikit, buka jalan. Sehingga tidak ada grand design yang benar-benar berpihak kepada kawasan ekosistem loser sampai sekarang. Padahal kalau pada masa itu disetujui grand, yang sekarang ini tinggal mengikut aja. Misalnya daerah Bengkung yang sekarang menjadi lintasan gajah, seharusnya itu dibuat semacam jalan layang dan gajah leluasa ke sana kemari, karena ini konflik gajah ini sebenarnya berakibat dari infrastruktur kita yang tidak benar. Seharusnya gajah itu punya jalan khusus, dia punya koridor di tengah-tengah hutan sana, ada periodisasinya untuk sampai ke laut, untuk minum air laut itu. Jadi kalau gajah laut itu di Banda Meriah, itu memang karena sudah emosi, garam yang di dalam tubuhnya itu tidak cukup. Sedangkan dia perlu garam untuk menstabilkan emosinya. Mungkin barangkali kalau ada gajah di Bitung itu, ya sediakan air garam yang di tempat, di wadah-wadah yang besar untuk dia bisa minum. Mungkin dengan itu dia bisa stabil. Karena periodisasinya untuk sampai ke laut lepas itu selalu dalam setahun sekali harus mereka sampai ke laut untuk minum air laut itu. Itu saya rasakan sendiri ketika saya bergerilya. Ketika tidak kena garam itu, pertama emosi kita tidak stabil, yang kedua kita ini lidah ini kaku. Kalau coba saja dalam 3 hari tidak kena garam, itu lidah kita bisa jadi kaku. Nah itu begitu juga yang berlaku pada gajah. Jadi emosinya bertambah apabila tidak kena garam. Jadi banyak hal yang sebenarnya dengan luasan kawasan ekosistem loser 2,3 juta hektar, kalau betul-betul ini kita kelola dan ini betul-betul milik Aceh, berarti secara pengelolaan maupun secara kepemilikan itu hampir 50% wilayah Aceh sudah milik Aceh. Nah sekarang ini masalahnya, setelah dibubarkan siapa yang berkuasa atas ini? Kembali lagi ke Departemen Kehutanan. Artinya kepemilikan dan pengelolaannya kembali lagi ke pusat. Untuk apa kita berjuang berpuluh-puluh tahun, tetapi tetap pengelolaan dan kepemilikan kembali lagi ke pusat. Sedangkan ini sudah ada pintu masuknya dengan Undang-Undang 150 ini. Tapi sampai sekarang pasal 150 ini menjadi mati suri. Artinya kelembagaannya tidak ada, kemudian poin-poin yang ada di situ pun itu tidak pernah dilaksanakan semua. Akhirnya kembali. Sekarang baru beberapa hari yang lalu ternyata UPT dari Departemen Kehutanan bertambah lagi di sini untuk menaikkan atau menurunkan status dari hutan. Akhirnya kembali lagi kepada pusat. Jadi undang-undang pemerintahan Aceh khususnya pasal 180 itu tidak harusnya kita kuatkan menjadi dari pengelolaan kepada kepemilikan, tetapi justru
pengelolaannya kita tidak dapat, kepemilikannya juga tidak dapat. Jadi sementara itu dari saya. Kalau tidak salah dalam UU ada mengatur tentang perdagangan, ini mungkin masalah komunitas kopi atau perdagangan yang ada di Gayo, bisa dikupas bagaimana sebetulnya hari ini kemudahan atau pertumbuhan ekonomi kita dengan adanya UPA ini. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najima, kawan-kawan semua. Sebenarnya saya merasa agak kecil nih berada di hadapan kawan-kawan semua. Bukan berarti bahwa mungkin saya paling tahu. Saya kira enggak juga ini. Cuman ini masalah kesempatan saja. Kalau menyambung cerita dari Pak Fauzan Najima, KEL itu jangan cuman bayangkan Gunung Loser yang ada di Aceh Tenggara. KEL itu kalau kita mau lihat peta kawasannya, ini setengah danau ini, gunung setengah danau ini, terus bintang itu barangkali sampai ke Aceh Utara itu masuk kawasan. Jadi jangan cuman berpikir KEL itu adalah Gunung Loser yang ada di Aceh Tenggara. KEL itu termasuk di sini. Apa sih persoalannya KEL ini dengan kita saat ini? Kalau kita lihat di tahun 2018 dengan 2019, Aceh Tengah itu terjadi peningkatan kemiskinan kira-kira 0,8%. Bertambah orang miskin. Pada saat kita bandingkan data kemiskinan itu dengan data PDRB, ternyata di sektor pertanian terjadi penurunan pendapatan di sektor pertaniannya itu sebesar 0,7%. Artinya ada korelasi antara penurunan pendapatan masyarakat. Kalau kita cerita Aceh Tengah, kita harus cerita kopi. Kopi yang utama. Artinya ada penurunan pendapatan di kopi sebesar 0,7%, menyebabkan bertambahnya orang miskin sebanyak 0,8%. Berapa banyak 0,8% itu? Itu kira-kira hampir 1.000 orang. Kalau KEL bermasalah, apa masalahnya? 2018-2019 jumlah hari kering, kemarau, itu lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akibatnya terjadi PPKU, lalat buah yang membuat dia kosong. Barangkali kawan-kawan semua pernah dengar yang namanya pesel ya? Adakah yang tahu apa arti pesel? Pesel itu sebenarnya diambil dari kata pesot semelah. Pesot semelah ini diakibatkan oleh bubuk buah tadi yang memakan buah kopi, sehingga pada saat dijemur setengah buahnya hilang. Ini yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Kemudian ini menjadi penurunan pendapatan, sehingga meningkatkan orang miskin kira-kira sekitar 1.000 orang. Kurang lebih kalau kita bandingkan dengan PDRB. Apa persoalannya? Kalau KEL bermasalah, ini akan bermasalah bukan cuman Fauzan Najima bermasalah, bukan sendiri. Ini semua. Kira-kira ada 48.000 kepala keluarga yang mengelola kopi di Aceh Tengah, sekitar 48.000 juga di Bandar Meriah. Nah, di dalam undang-undang UUPA pasal 154 dengan 155 itu membahas khusus tentang perekonomian. Di dalam pasal ini saya akan fokus saja ke dana otonomi khusus. Salah satu undang UUPA ini itu adalah tersedianya dana otsus. Selama ini dana otsus ini selalu dikonsentrasikan kepada pembangunan infrastruktur. Apakah pembangunan infrastruktur tidak penting? Penting. Kita butuh jalan ke kebun kopi. Kita butuh sekolah di sekitar kebun kopi. Kita butuh sarana kesehatan di sekitar kebun kopi. Penting infrastruktur. Tapi di dalam pasal 183, selain pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Mari kita lihat apa kondisi kita hari ini. Ini barangkali saya bukan mau menyampaikan informasi, tapi ini sebenarnya saya ingin berdiskusi ini. Kenapa saya ingin berdiskusi? Karena terus terang, persoalan yang saat ini sedang saya geluti
ternyata ini tidak mampu saya selesaikan sendiri, saya butuh pemikiran kawan-kawan semua. Kondisinya, sejak terjadi COVID, atau mungkin sebelum itu, rata-rata ekspor kopi melalui Sumatera Utara, melalui Belawan, itu kurang lebih sekitar 5.000 ton per bulan, rata-rata. Kalau ada 12 bulan berarti kita ada potensi kopi kira-kira sekitar 60.000 ton. 60.000 ton inilah yang mendukung kehidupan seluruh rakyat Gayo, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan lain-lain. Nah, sejak COVID terjadi penurunan ekspor kira-kira sekitar 20%. Artinya ada cuman lewat sekitar 1.000 ton per bulan kopi. Kalau kita lihat COVID bulan 3, kita lihat mulai dari bulan 4, 5, 6, 7, 8, ini sudah mau masuk bulan 9. Saat ini kurang lebih 20.000 ton kopi tertahan di gudang-gudang yang ada di Medan. Pada saat terjadi COVID juga, begitu harga turun di tingkat petani 5-6 ribu, ada sebahagian masyarakat kita yang berspekulasi membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian disimpan dengan harapan ini akan naik harganya. Ini juga ada beberapa pihak yang menyimpan kopi, plus beberapa petani kita yang tidak mau menjual kopi karena harga terlalu rendah, disimpan. Artinya saat ini, menurut perkiraan saya, itu ada sekitar 30-32 ribu ton kopi dalam keadaan idle. Tidak jalan nih. Nah, problemnya, bulan 9 petani kita mulai panen. Ini akan terjadi puncak mulai dari April sampai dengan bulan 6 tahun depan. Jumlahnya, kalaulah kita ambil jumlah rata-rata ekspor tadi, berarti jumlahnya ada kira-kira sekitar 60.000 ton. Plus 30.000 ton saat ini, berarti ada sekitar 90.000 ton barang yang akan idle. Saat kopi turun, pendapatan masyarakat 0,7% dari PDRB tadi, jumlah orang miskin di Aceh Tengah bertambah 1.000. Bisakah Bapak-bapak bayangkan, kawan-kawan sekalian bayangkan, apa yang akan kita hadapi Januari nanti? Apa yang akan kita hadapi Oktober besok? Ini akan menyebabkan semuanya tertahan. Ini akan ada satu beban. Saya berharap perhitungan saya salah. Kalau perhitungan saya salah, 48.000 kakak Aceh Tengah, 46.000 kakak Bener Meriah selamat. Tapi kalau betul, apa yang akan harus kita lakukan? Persoalannya ini persoalan eksternal, bukan internal. Bukan kita tidak bisa jual kopi, persoalannya tidak ada yang beli. Mereka sudah mulai menurunkan volume permintaan itu sejak bulan April. Biasanya rata-rata eksportir kopi kita ngirim 3-5 kontainer per bulan. Saat ini ada yang 1 kontainer pun tidak jalan. Bulan 7 kemarin cuma ada 1 eksportir yang mengekspor kopi sebanyak 12 kontainer. Dengan tingkat harga kira-kira di $4. Artinya harga kopi untuk bulan kemarin sudah jauh turun dari harga yang semestinya. Harga kopi Gayo di tingkat internasional 6 sampai dengan $7. Kalau harga kopinya sempat menyentuh $3, maka di tingkat petani harga kopi akan di bawah 5.000 per bambu. Barangkali Bapak-bapak sekalian bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan kita. Sementara para eksportir biasanya ini mendapat kontrak penjualan 3 bulan sebelumnya, itu paling cepat. Ada yang 6 bulan sebelumnya, ada yang 9, dan ada biasanya dia per 3 bulan. Nah, sejak bulan Juli bulan 7 kemarin, dari hasil saya mengamati beberapa eksportir, saya tidak mengamati seluruh eksportir karena ini biasanya menjadi data rahasia sama eksportir. Tidak ada satu eksportir pun yang mendapat kontrak baru. Kopi yang sekarang tertahan, kontrak baru tidak ada. Maka ini kemungkinannya akan terjadi penumpukan kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang tidak akan mampu dibeli oleh para eksportir.
tidak akan mampu terserap sehingga tidak terjadi perputaran roda ekonomi. Ini akan menyulitkan seluruh sektor perekonomian yang ada di Gayo. Ini saya kira barangkali ini adalah prediksi pesimis, barangkali ini adalah prediksi yang salah. Saya sangat bersyukur kalau ini salah, karena saya tidak mampu membayangkan apa yang terjadi. Baru turun 5.000 harga kopi, kantor Bupati Bandar Meriah sudah mulai dijemur kopi. Itu baru terjadi beberapa saat. Apa yang akan terjadi kalau sampai dengan April atau Juni tahun depan, jangan-jangan seluruh kantor bupati akan ditumpuki kopi dan kita tidak bisa apa-apa. Persoalannya bukan ada di pemerintah, bukan ada di petani, bukan ada di eksportir, bukan ada di pemerintah pusat, tapi ini persoalannya adalah persoalan dari luar. Kalaulah vaksin COVID bisa ditemukan Januari besok, yang kemudian membuat seluruh ekonomi internasional jalan, dan kemudian kopi kita normal kembali, kita ada satu tantangan lagi. Kopi yang ada saat ini di seluruh dunia tertahan, bukan cuman kita, bukan cuman Gayo. Vietnam bermasalah juga, tidak bisa kirim. Brazil tidak bisa kirim. Begitu dapat obat COVID, begitu dapat vaksin COVID, kopi akan masuk membanjiri pasar internasional, ini harga juga akan down. Jadi kita akan ada beberapa tantangan yang akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Dan sekali lagi, saya berharap dan mohon doakan bahwa apa yang saya perkirakan ini salah. Karena kalau ini betul, saya tidak tahu bagaimana harus apa yang akan terjadi dengan kita. Nah, apa sekarang kaitannya dengan UPA? Salah satu persoalan dalam UPA di pasal 183 ada di sana pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan. Kalaulah sekarang kopi kita tidak laku, kalau tidak laku, ini persoalan kopi bukan cuman artinya sampai 2021. Saat tidak ada yang beli kopi, maka tidak ada ongkos untuk melelang kebun kopi, tidak ada ongkos untuk merawat kebun kopi. Begitu kebun kopi rusak, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan agar kebun kopi bisa berproduksi secara normal setidaknya 3 kali panen atau 2 kali panen. Artinya dia bisa sampai 2-3 tahun yang akan datang. Ini akan bermasalah. Masalah di mana? Masalahnya penurunan produktivitas. Bukan kopinya tidak buah, kopinya buah, tapi penurunan produktivitasnya akan terjadi. Nah, plus tantangan perubahan iklim yang terjadi 2018-2019, musim panas terlalu tinggi, produksi kopi turun, pendapatan petani turun, hanya 0,7%, akibatnya 1.000 orang miskin. Jadi mestinya undang-undang UUPA yang ada saat ini, mestinya ini bisa menjadi salah satu pintu masuk kita sebagai salah satu keistimewaan, sehingga ini bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan kita hadapi. Nah, permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi ini, apakah kemudian kita harus menerima saja? Gejolak sosial ini akan besar, ongkos-ongkos sosial ini akan besar. Ini mestinya bisa kita pikirkan bersama-sama. Ini mungkin saya melempar persoalan. Itu tadi yang saya bilang, saya tidak mampu menjawab persoalan ini sendiri karena kaitannya terlalu besar dan terlalu luas dampaknya. Syukur-syukur salah. Kalau salah tidak ada masalah. Tapi kalau betul, ini kita harus cari solusinya mestinya sekarang. Kita bersama-sama, kebetulan ada Bang Hendra Budian, kebetulan ada Bang Fauzan Najima yang mungkin bisa membantu kita dari provinsi untuk melakukan sesuatu di sini, terutama setidaknya sejak bulan Oktober nanti. Saya kira demikian dulu yang dapat saya sampaikan dari sisi apa sih kaitannya dengan perekonomian Gayo saat ini. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi sementara saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para Bang Hendra Budian ini mungkin menyangkut kedua dari Bang Fauzan dan Bang Zulfikar.
mungkin bisa dilihat dari kacamata legislatif hari ini, bagaimana sebetulnya termasuk pengelolaan KEL ataupun tadi tentang kopi, bagaimana, apakah ada kebijakan baru yang mungkin sudah dipikirkan atau sudah dibuat, karena kita tahu ada beberapa bulan kemarin itu PLT pernah menyampaikan bahwa kopi Gayo akan dibeli oleh Presiden. Ini bagaimana? Mungkin Bang Hendra punya bocoran. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat persatuan diskusi yang saya hormati, Bang Ojang, Bang Jo, sebagai pemantik diskusi yang menurut saya cukup keren. Saya jadi hilang percaya diri ada di tengah-tengah dua orang yang memiliki pemahaman sangat konkret di bidang masing-masing, dan seluruh sahabat-sahabat yang hadir. Pertama, apresiasi saya buat panitia, kawan-kawan inisiator diskusi Sabtu ini. Ini cita-cita lama saya untuk bisa ngopi di Bayakmi Cafe. Alhamdulillah hari ini terwujud, dan dengan silaturahmi yang lumayan besar di tengah COVID. Tapi insya Allah karena niat kita ikhlas, kita semua bisa dilindungi dari wabah-wabah. Saya mau cerita UUPA dulu, bahwa ada historis di sini seperti yang disampaikan Pak Ojang. Jadi UUPA ini benar seperti disampaikan Pak Ojang tadi, tapi saya nggak sampai ke situ, karena dia lahir dari pemikirannya itu lahir dari banyak rahib. Untuk kampus saja dia lahir dari 3 kampus yang terlibat awal. Unsiah, IAIN pada saat ini UIN Aremiri, terus Unima. 3 kampus itu, drafter versi akademik. Ada lahir dari rahim Gerakan Aceh Merdeka. Lahir juga pemikiran-pemikiran dari rahimnya kelompok masyarakat sipil pada saat itu. Saya pribadi pada saat itu ada di variabel masyarakat sipil. Bicara UPA, sama persis kita membahas Undang-Undang Dasar 45. Karena banyak hal ini masuk ke UPA. Sehingga pada dulu awal-awal diskusi, kita menerjemahkan UUPA ini sebagai dalam tanda petik konstitusinya Aceh. Di luar 6 hal itu. Kita melihat ini konstitusinya Aceh. Saya juga orang yang pada saat itu turun ke Bener Meriah Aceh Tengah untuk melakukan sosialisasi draft UUPA. Pada saat itu bupatinya Bang Tagor. Tahun 2005-2006 itu gerakan pembentukan Provinsi Ala jauh lebih besar isunya ketimbang Undang-Undang Pemerintah Aceh. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Pemerintah Aceh versi Urang Gayo, maka banyak betul absennya. Pemikiran-pemikiran Urang Gayo ini tidak banyak masuk terakomodir di dalam Undang-Undang Pemerintah. Karena saya pernah diusir. Asisten 1 kalau nggak salah saya Parudin apa namanya, begitulah. Syarifuddin kalau saya nggak salah. Kita diusir, tidak boleh karena kita minta izin untuk melakukan sosialisasi tentang draft, masih draft, karena kita keliling roadshow seluruh Aceh, mahasiswa, masyarakat. Seperti ini kita tampilkan, ini versinya pemerintah RI, ini versinya pemerintah Aceh, kampus, masyarakat sipil. Kita display ini ke publik, kita uji publikan sebelum diundang-undangkan. Jadi ketika saya juga kaget, waduh, baru kali ini di Gayo bicara UPA. Ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya bagi saya, karena saya tidak melihat sebelum ini ada kebutuhan kita Gayo terhadap UPA kecuali administrasi pemerintah, karena ini metik ya, jalannya metik, pengusuran sekda, dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan sosial, saya nggak lihat
nggak banyak ini didiskusikan. Karena memang seruan ala pada saat itu jauh lebih kencang ketimbang kepentingan politik kita mengadvokasi undang-undang pemerintah Aceh. Ini fakta sejarah. Selanjutnya saya sepakat dengan Bang Jul bahwa kalau bicara undang-undang pemerintah Aceh, jantungnya itu adalah dana otonomi khusus. Itu jantungnya. Sebagai orang yang mengadvokasi undang-undang pemerintah Aceh dan hari ini mengimplementasikan undang-undang pemerintah Aceh itu, saya sama seperti Bang Jul sebenarnya hal pesimis itu jauh lebih besar. Tapi kita tidak boleh berdiri di situ, Pak. Harus ada inovasi dan kreasi-kreasi baru yang bisa kita rumuskan untuk kita keluar dari sekelumit masalah yang disampaikan oleh Bang Jul. Saya mau sampaikan bahwa kesepakatan politik di Undang-Undang Pemerintah yang menyangkut soal dana otsus itu hingga 2022, 15 tahun, dari 2007 ke 2022, dana otsus Aceh itu baru jalan dia di 2007. Karena pengesahan Undang-Undang Pemerintah Aceh itu Juli 2006. Di 2007 dia baru terimplementasi, baru direalisasikan transfer dana otsus. 15 tahun setara 2% DAU nasional. Itu nanti sampainya di 2022. Baru 1% lagi di 2022 ke 2027. 15 tahun 2%, 1% 5 tahun. Dengan asumsi pada saat itu, dengan 2% dana otsus itu kita sudah punya kemandirian ekonomi yang cukup baik. Ditambah lagi di 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ada 90 triliun uang berputar di Aceh dana rehab rekon. Jadi double lagi anggarannya. Apa yang terjadi hari ini, sahabat-sahabat sekalian, terhitung sampai dengan tahun 2020 dan akan dibahas, saat ini kita sedang membahas anggaran untuk 2021, itu ada hampir 70 triliun uang yang beredar di Aceh dengan angka kemiskinan yang disampaikan oleh Bang Jul. Ini perbandingannya. Nanti kita cari solusinya. Karena saya ingin kita berbahasa Indonesia hari ini. Artinya bukan bahasa pejabat dan yang penuh diplomasi. Kita bahasa Indonesia. Kita frankly speaking, di mana persoalannya itu kita amputasi. Atau kita amputasi. Terserah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah 70 triliun ini jadi apa? Sampai dengan hari ini. Garis besar dana otsus, pertama infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Keistimewaan Aceh. Nah, ini masuk yang tadi disampaikan oleh Bang Jul soal pengentasan kemiskinan. 4 hal. Ayo kita uji. Mari kita uji. Pertama, pendidikan. Ranking berapa Aceh? Bicara kesehatan, Aceh ranking 3 stunting nasional. Setelah Papua, NTT, Aceh. Dan yang paling menakjubkan, dari ranking 3 secara nasional, secara Aceh ranking 1 benar meriah, ranking 2 Aceh. Ini menunjukkan datanya. Itu ada persoalan di kesehatan. Persoalan infrastruktur. Yang ingin saya sampaikan adalah dari 70 triliun itu 40% transfer langsung kabupaten kota. Itu kanunnya. 60 dikelola provinsi, 40 dikelola kabupaten kota, kecuali tahun 2017 karena pergub dikelola sepenuhnya oleh provinsi. Artinya ada 12 tahun, 40% dari 70 triliun itu beredar di kabupaten kota. Tahun 2020 misalnya contoh, dari 8 triliun dana otsus Aceh, 2.980 miliar sekian-sekian itu di kabupaten. Beredar uangnya. Sekarang
kalau kita mau fair, angka kemiskinan di mana? Nggak ada di provinsi. Orang miskin itu tidak ada di provinsi. Orang miskin ada di kabupaten, kota madya, kecamatan, desa. Ada yang di mana misnya? Mari kita bedah. Di mana misnya? Menurut saya, misnya adalah tidak terintegrasinya pembangunan dana otonomi khusus, pemanfaatan dana otonomi khusus dalam rangka pembangunan. APBK ke timur, APBA ke barat, APBN di utara, APBG jalan sini. Ada 4 sumber anggaran yang berputar di desa ini. APBDes, APBG gampang kan? APBK, APBA, APBN itu sumber. Apa yang terjadi? Di sini lagi kita kaji. DPR, APBA misalnya. Kita Gayo punya 6 wakil yang setiap periode kita kirim. Kalaulah ini bisa terintegrasi di level ini saja, masing-masing kita berjuang, nggak bicara pokir, tapi memperjuangkan keberpihakan anggaran. Ini nggak bicara aspirasi, nggak bicara pokir. Ini kita berbicara soal keberpihakan anggaran. Kalau kita bisa memperjuangkan per orang 50 miliar, kali 6 ada 300 miliar, kali 5 tahun ada 1,5 T yang masuk. Tapi jangan rambat beton. Harus ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah. Ini yang saya sebut tadi, terintegrasi. Tawaran saya dana khusus ke depan itu harus integrated development system. Jadi proses pembangunan, sistem pembangunan yang terintegrasi. Jadi mana ruang khusus, mana ruang APBK. Jadi jangan di situ juga APBK, di situ juga dipaksa APBA-nya, di situ juga ditimpanya APBN. Jadi nggak kelihatan. Kalau kita mau fair, seluruh kabupaten kota, apa yang mercusuar dari sudah 13 tahun? Sudah 13 tahun. Dana otsus ini. Apa yang mercusuar? Di Aceh Tengah, yang depan mata kita, di Bener Meriah yang depan mata kita, di Biren yang tetangga kita, di Nagan yang tetangga kita, coba sama persis menurut saya. Sama persis. Ini juga berangkat ke buah dari sistem demokrasi kita. Ini kan hasil pilkada. Apakah kita sudah bisa memastikan produk pilkada ini memahami undang-undang pemerintah Aceh, memahami dan lain-lain sebagainya? Saya masuk ke apa yang disampaikan oleh Bang Iwo dalam kondisi kontemporer atau kondisi kekinian menyangkut soal COVID. Ada satu hal yang saya dari banyak hal yang saya sepakat, ada satu hal yang saya agak mengajak ke ruang diskusi, bahwa kondisi ini terjadi dari luar COVID ini. Ada faktor X. Jadi dia tidak terjabarkan karena ini pandemi. Tapi menurut saya pribadi, di sini inovasi dan kreativitas kita sebagai pemimpin daerah, sebagai wakil-wakil rakyat itu diuji. Justru di sini letak ujiannya, kepala daerah dan wakil rakyat. Saya berdiskusi dengan Pak Gubernur Aceh yang dari Bintang itu menyangkut persoalan COVID. Kita fair hari ini, bagaimana penanganan COVID secara holistik, secara keseluruhan oleh kabupaten kota. Apa terobosan seluruh kabupaten kota? Apa coba? Kita tunjukkan. Enggak ada. Skemanya bantuan anggaran. Ini frankly speaking, kita bahasa Indonesia. Dan kita bertanggung jawab. Proposal bantuan anggaran, proposal bantuan. Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Aceh yang orang Bintang itu, bahwa PR di provinsi ini besar, Pak Gubernur.
Karena di dalam catatan ini masuknya Aceh. Ini besar. Maka butuh kreativitas dan inovasi kita. Hanya itu alat kita hari ini. Sambil menunggu hadirnya keajaiban. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Duri, saya tidak bantah datanya. Tapi berdasarkan data yang disampaikan oleh Bang Duri tadi, digambarkan kepada kita semua, yang harus kita lakukan adalah bukan meratapi itu, tapi menyusun langkah-langkah yang inovatif dan kreasi-kreasi terbaik itu keluar dari persoalan ini. Contoh, soal kopi yang beredar di media. Ini reses saya ketiga. Ini saya pulang kali ini reses. Bukan reses. Pulang kali ini saya dalam judul reses. Reses saya pertama juga cerita kopi di Baburayan. Apa yang kami lakukan, kita follow up sampai para kawan-kawan koperasi eksportir kopi itu bicara buka-bukaan dengan Dirjen Bea Cukai, dengan Polda, dengan BRI, dengan Bank Aceh, dengan semua yang ada di situ, buka-bukaan tentang kondisi yang ada yang terjadi hari ini. Itu baru pertama terjadi. Selanjutnya masalah demi masalah, resi gudang segala macam. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan itu. Saya berdiskusi dengan Pak Zainal dari Bank Indonesia. Ada soal kita, memang soal kopi. Kenapa? Karena 100% kopi kita itu diperuntukkan ekspor. Pernahkah kita mendiskusikan kebutuhan kopi di skala domestik? Berapa? Jadi pasar yang kita lirik itu semua USD. Tapi kita tidak pernah melirik pasar domestik kita di Indonesia. Ini nggak kita buka. Saya nggak tahu apa persoalannya. Saya bukan pelaku kopi. Saya nggak ngerti di mana persoalannya. Tapi pada saat diskusi kami dengan BI kasih roadmap. Pak Hendra, ini roadmap kopi Gayo yang kita pelajari. Bahwa menurut BI kebutuhan kopi di Indonesia itu juga skalanya besar. Tapi kita nggak jual. Kita jual keluar negeri. Di sini juga kehebatan kita. Sekaligus mungkin di sini juga butuh inovasi kita hari ini. Bagaimana kita membalikkan pasar ini. Benar yang disampaikan oleh Pak Gubernur di media, Pak Gubernur Aceh yang orang bintang itu, disampaikan ke media. Ini maksudnya seseger orang gitu. Wajarlah kita bangga. Nggak pernah ada. Ini juga yang saya maknai dengan keajaiban politik di Aceh. Ketika yang dari bintang, Gubernur Aceh yang dari bintang itu, ya kan, berasal dari kelompok minoritas, dan hari ini memimpin Aceh. Terlepas dari bagaimana asbabun nuzul dan lain sebagainya, tapi ini merupakan kebanggaan bagi saya yang orang Gayo itu. Nah, diskusinya adalah bahwa ini ditanyakan langsung memang oleh Pak Presiden pada saat lapor. Dan kalau saya boleh ambil untung sedikit, beliau menghubungi saya. Saya menghubungi seseorang di Takengon ini. Karena panik diminta waktu cepat, nah, saya buka aja lah. Saya hubungi Pak Walah dan Yoga yang dari aktivis hari ini menjelma menjadi pura-pura eksportir kopi. Mudah-mudahan dia nonton live. Jadi saya minta data kasar dulu. Karena Pak Gubernur sedang berhadapan pada saat ini. Jadi disampaikan. Ada komitmen memang Pak Presiden untuk itu. Tapi ini kan enggak sustain. Artinya ini nggak berkelanjutan. Ini kan hanya karena untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi hari ini. Tapi bicara yang disampaikan oleh Bang Gro tadi, kita sebenarnya menyangkut soal kopi ini butuh kreasi dan butuh inovasi untuk yang jangka panjangnya, yang sustainable-nya. Ini kemana? Bisa nggak kita putar pasar hari ini?
Apa yang menarik dari Kopi Gayo di pasar nasional, di pelaku-pelaku pasar kopi nasional? Saya ketemu Salim Group, ketemu dengan beberapa grup perusahaan. Yang menarik oleh mereka adalah bahwa 150 sekitar hampir 200.000 hektar kebun kopi di 3 kabupaten ini itu semuanya milik rakyat. 100% milik rakyat. Jarang ada perkebunan yang begini. Satu-satunya. Jadi kalau you mau masuk hanya sebagai pasar, bukan owner. Bukan pemilik kebun kopi. Kalau mau owner nggak bisa. Ini soal kopi ini, kebun kopi ini marwahnya orang Gayo ini agak aneh dikit nih. Saya dibilang bukan orang Gayo karena belum punya kebun. Tapi alhamdulillah terpilih juga. Dan kebanggaan juga bagi saya. Saya nggak berani mengklaim kebanggaan bagi orang Gayo lain yang saat ini wakil ketua DPRA yang orang Pancaraya itu. Jadi kita kembali ke menyangkut soal UUPA. Jantung UUPA ini dana otsus. Hari ini DPR RI sedang bicara soal perubahan dana otsus Papua. Karena habis di 2021. Dari diskusi-diskusi yang eksternal dan liar, ini dilanjutkan. Saya bisa memahami kenapa Papua dilanjutkan otsusnya. Pokoknya. Karena masih ada OPN. Bagaimana Aceh? Apakah perlu Bang Pojan kita kirim lagi ke tempat itu? Jadi ada artinya menurut saya ini perlu inovasi buat kita. Di sini kita perlu kreasi lagi, perlu inovasi lagi. Kadang nggak usah dan tidak perlu kita mengirimkan Bang Pojan ke tempat itu lagi. Atau ada WKK ada ke tempat itu juga. Tapi dengan persatuan-persatuan yang terbentuk di semua tempat seperti ini. Karena menurut saya ini juga bargain. Persatuan dan persatuan yang atau perjumatan, perkamisan yang lain lagi. Ini kenapa saya mau hadir dan merasa bahagia hadir. Karena ini juga bagian dari pertama kita menggali persoalan, mengumpulkan kekhawatiran karena alat kita hari ini, menurut saya senjata kita hari ini adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kita kena olok tutrik, jadi waktu nera maksimal biasa ya. Ngecek mata tutup penuh ceket misalnya, biasanya maksimal dulu. Jadi memukul dengan kekuatan maksimal pada saat kondisi ketakutan. Biasanya itu lahir. Yang bisa dilakukan hari ini adalah mengumpulkan kekhawatiran. Kalau ada pertanyaan, apa exit strategi? Apakah pemerintah Aceh nggak punya exit strategi? Saya tidak tahu. Apakah karena berdasarkan Undang-Undang 23, pemerintahan Aceh itu adalah gubernur dan DPR. Tapi yang saya tahu, gubernur Aceh yang orang bintang itu, keberaniannya untuk mengambil alih Blok B ini juga bagian dari exit strategi. Itu ada uang 45 triliun Bapak-Bapak. Ada uang itu 45 triliun. Kalau itu dikelola sendiri oleh Aceh yang dipimpin oleh orang bintang itu, ini menjadi satu sumber baru. Dalam beberapa diskusi misalnya di webinar beberapa waktu yang lalu dengan beberapa kawan-kawan di Unimal, ada yang sampaikan, ya kita nggak usah lagi bergantung dengan otsus. Benar, tapi yang ingin kami sampaikan adalah ini periode ketiga kepemimpinan Aceh pasca UUPA. Ya kan? Ini periode ketiga. 2 periode yang lalu saya mohon maaf, nggak boleh marah-marah dan nggak boleh tersinggung. Kita berdiskusi. 2 periode yang lalu tidak menghasilkan apa-apa. Frankly speaking, bahasa Indonesia dan bahasa Gayo. Apa coba? Pondasi kemandirian ekonomi Aceh untuk mempersiapkan kita keluar dari skema otsus. Kita belum susun. Kita belum punya roadmap kalau bicara UPA.
kita belum punya roadmap jika hari ini terjadi sebuah keajaiban politik di tingkat nasional yang harus merubah undang-undang pemerintah Aceh. Kita gagap. Sama dengan gelagapnya kita ketika kita nonton di Wuhan orang tiba-tiba tergeletak mati-mati segala macam. Tapi kita masih slow. Nah ini kelebihan orang lain. Bedil ketar-ketur terus ini asin di bawah. Di sini. Jadi ini sama persis dengan paniknya kita seperti apa yang disampaikan oleh Bang Jul tadi. Kalau kita berhasil menemukan vaksin dan keluar dari pandemi ini, kita masuk wabah baru. Wabah baru adalah hantaman resesi. Singapura sudah resesi, kawan-kawan. Beberapa negara-negara kaya tetangga sudah resesi. Tapi kenapa kita belum? Apa yang disampaikan Bang Bolang jawabannya ternyata sumber daya alam kita. Itu yang membuat kita sampai hari ini belum resesi. Belum ada yang mati kelaparan. Makanya pemerintah pusat mendorong program ketahanan pangan. Lagi-lagi kita masih kurang dalam menerjemahkan agenda politik nasional ke kabupaten. Mengikuti ini itu yang bahwa hasil pilkada yang kita semua ini terlibat, walaupun di perahu yang berbeda-beda, kandidat yang berbeda-beda, hasil pilkada di 3 periode ini, mohon maaf sekali lagi, belum menunjukkan kita menuju take off. Ini belum. Take off tanpa otsus. Ini belum. Apa persiapan kita? Dalam salah satu diskusi webinar daring dengan Pak Bupati Aceh Tengah dan beberapa pelaku eksportir kopi, ketika kita tanya, Kadis Perindak langsung jawab butuh dana 2T pada saat itu. Tidak, maksud saya begini, kalau dari segi anggaran kita butuh begini, di mana kita cari, bagaimana caranya. Artinya turunannya harus konkret. Nah, dalam kacamata saya sebagai legislatif Aceh hari ini, UUPA hari ini sudah senja. Undang-undang pemerintah Aceh ini nge-grade. Karena lahir undang-undang Minerba, ini bertabrakan lagi. Banyak undang-undang perkembangan politik baru di tingkat nasional, ini juga mengancam ketahanan undang-undang pemerintah Aceh itu. Ekosistem undang-undang pemerintah Aceh itu juga terancam. Lagi-lagi kita dihadapkan pada pilihan bertahan dengan simbol dan lambang bahwa tetap undang-undang pemerintah Aceh, ada gedanya, misal begitu dengan kalimat begitu, atau kita ikuti perkembangan politik nasional. Ini yang akan nanti dihadap-hadapkan kalau bicara dengan spirit. Harus rubah dengan mempertahankan semangat dan spirit pembentukan yang tentu. Tapi untuk mengikuti agar tidak menjadi barang purba, ini harus ada revisi. Banyak sekali harus ada revisi. Turunan dari UPA itu ada 10 PP, 6 baru selesai. 4 lagi belum. Sudah berapa tahun? 13 tahun. Ada 3 perpres, 3-3-nya sudah selesai. Walaupun bertabrakan. Contoh, kita tidak mau kanwil agraria, kanwil pertanahan. Kita buat badan pertanahan sendiri dan dinas pertanahan sendiri. Ketika bagi sertifikat, pusat nggak mau. Pusat nggak mau membiayai. Dan sertifikat itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi yang pernah digayu itu gratis. Di sini kelabakan lagi kita. Jadi di sini kita pulak tarik lagi sama pusat. Di samping memang ada persoalan-persoalan itu pada turunan-turunan undang-undang PA. Soal perspektif. Misal perdebatan yang hangat kemarin soal bendera. Secara politik ini tidak disetujui. Secara legal surat sudah dikirim. Kalau versi saya, ini lagi-lagi pribadi, belum legal. Bendera itu versi saya belum selesai.
Tapi di versi kawan-kawan udah selesai. Nah, lagi-lagi keberadaan pemerintah pusat di sini apa? Absen. Kerumian kita sabi diri. Jadi di samping itu riak-riak atau bunga-bunga dalam implementasi undang-undang pemerintah Aceh. Sebagai closing dari pengantar ini yang ingin saya sampaikan adalah saya tertantang dan sangat menarik hari ini. Sudah 13 tahun, perasaan saya baru hari ini ada diskusi undang-undang pemerintahan Aceh di Gayo. Bukan program pemerintah. Ada kemarin itu kami buat sosialisasi lembaga keuangan syariah misalnya. Itu ada. Tapi itu kan programnya pemerintah sosialisasi kami. Nah, jadi kalau hasil reproduksi dari UPA ini akan ada sudah ada 6 PP, 3 Perpres dan 120 kanun. Ini hasilnya. Kita kanun tanah PG paham ini. Jadi, tapi kalau soal kemajuan, saya nggak berani ambil titiknya, Pak. Koordinatnya nggak berani kita ambil. Nah, maka seperti dan seolah-olah kita hidup dengan apa yang ada di sekitar kita, itu saja. Jadi sekali lagi terima kasih dan ini menarik. Mudah-mudahan ini juga menjadi titik awal diskusi kita, menyangkut soal konsentrasi kita bahwa hari ini kita ternyata memiliki kesadaran secara politik bahwa kita suka tidak suka, senang tidak senang, secara gayu dalam tanda petik lagi terikat secara administrasi dengan undang-undang pemerintah Aceh. Maka ini perlu bagi kita juga untuk mendiskusikan soal substansi undang-undang pemerintah Aceh terhadap kehidupan kita, kehidupan sosial dan kehidupan berpolitik dan berbudaya kita. Saya rasa itu sebagai pengantar awal memang agak panjang lebar karena memang sudah lama sekali saya ingin diskusi ini, jadi banyak yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kita dalam persoalan yang sangat jamak, kita sortir satu per kepala ya sangat banyak sekali. Jadi ada 6 poin sebetulnya yang saya rangkum yang dibahas oleh Bang Pojan dan Bang Hendra dan Bang Rustika. Ini mengenai pengolahan sumber daya, pengentasan kemiskinan, kemudian penerimaan khusus sampai dengan kepemilikan lahan dan bagaimana UPA ini apakah direvisi. Saya kira saya sebagai mewakili masyarakat Aceh Tengah, ya silakan revisi Pak Hendra yang merevisi karena Pak Hendra yang di legislatif. Ya, untuk sesi pertama ini kita buka pertanyaan yang ada di wilayah tengah. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, saya pernah mendengar dan berdiskusi dengan salah satu tim ahli dia pernah melakukan evaluasi di wilayah tengah tentang tingginya angka perempuan sebagai kepala rumah tangga. Nah, kenapa saya membicarakan ini? Karena saya sudah sebutkan tadi di awal, saya adalah ketua dari Umah Sunting Tirang. Yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Bang Amandio menyampaikan tadi tentang bagaimana keadaan perekonomian kita ke depan. Nah, secara global saja kondisi perekonomian begitu carut-marutnya, bagaimana nanti nasib perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di dalam keluarganya. Pernyataan saya hanya satu, saya mohon kepada khususnya kepada Bang Hendra Budian juga konsentrasi memikirkan hal tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berikutnya. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Bagaimana usaha dan upaya dalam mengatasi permasalahan saat ini, khususnya itu di Dapil 4, sesuai dengan yang di dalam tema itu, sesuai dengan permasalahan kemiskinan yang ada di Aceh seperti yang disampaikan tadi. Jadi pertama saya ingin bilang bahwa kenapa kemudian tema hari ini memegang UPA dalam konteks Aceh. Dan memang betul bahwa faktanya di Gayo jarang menarasikan konteks UPA dan terlena dengan ala masa lalu.
bahwa kami dan kawan-kawan dalam grup diskusi Sabtuan menjadi khawatir Bang, dengan benturan kehadiran undang-undang minerba, kehadiran nantinya undang-undang Omnibus Law. Benar apa yang disampaikan tadi bahwa ekosistem UPA ini kemudian mati perlahan-lahan dan memainkan perkembangan dinamika politik nasional ini saat ini. Jadi kita melihat bahwa hanya UPA yang kemudian bisa menyelamatkan sumber daya alam kita di tengah gempuran undang-undang minerba tadi, di tengah gempuran undang-undang Omnibus Law yang akan disahkan nanti. Nah, ini jadi kekhawatiran kita di teman-teman nih Bang. Ternyata juga abang khawatir dan paham arah dinamika politik nasional kita ke depan seperti apa dan bagaimana nanti nasib Aceh begitu. Kita selaku warga Aceh, khususnya Gayo, kemudian khawatir dengan sumber daya alam kita yang sebentar lagi mungkin akan tergadaikan, terjual dan kita logowo memberikannya kepada orang tanpa ada memikirkan skema pengelolaan hutan kita, pengelolaan sumber daya alam kita. Jadi kemudian menjadi itu bahwa ini menjadi pemikiran bersama, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, kreativitas apa yang harus kita lakukan. Gayo bicara kali ini, tapi juga ada diskusi lanjutan. Saya pikir itu saya tidak bertanya dalam konteks pertanyaan, mungkin sedikit bahas soal tambang. Sebenarnya itu juga bagian konteks pembicaraan hari ini mengarahnya ke sana. Nah, tambang jelinya itu juga bagian dari kekayaan alam Gayo yang kemudian lepas dari UPA itu tadi, dan kita tanpa ada saham misalnya 0,0% dan itu kita lepas itu saja dan menghilangkan harga diri, identitas dari Linge dan dari Gayo itu sendiri. Saya pikir itu berat. Terima kasih. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berbicara dari mahasiswa dan kali ini saya bertanya fokus kepada Bapak Ketua Hujan selaku legislator dari Dapil 4 wilayah Aceh. Wilayah Gayo. Wilayah Gayo. Siap. Jadi pertanyaannya, Pak, ini terkait kepada UPA kita yang terdapat dalam bagian 3 tentang pengelolaan sumber daya alam, pasal 156, yang mungkin tidak perlu saya bacakan lagi. Di dalam hal ini kita ketahui sebagaimana kekuatan pemerintah Aceh untuk mengelola sumber daya alamnya. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana intervensi pemerintah pusat terhadap pengelolaan sumber daya alam Aceh yang dalam hal ini yang akan hadir tambang PT LNR di Linge, Gayo, dan bagaimana peran dan kekuatan pemerintah Aceh untuk melanjutkan atau membatalkan kehadiran tambang ini. Sedangkan saat ini kita ditambahkan lagi dengan akan kehadirannya undang-undang minerba yang akan membahayakan kehadiran tambang ini juga. Sedangkan kita ketahui undang-undang minerba dengan undang-undang UPA itu merupakan satu memiliki derajat yang sama, bahkan UPA lebih tinggi kedudukannya dikarenakan itu merupakan leg spesialis undang-undang khusus. Nah, jadi pertanyaannya Pak, bagaimana kekuatan pemerintah Aceh untuk menghadapi pertambangan akan hadir ini? Selanjutnya Pak, ini sedikit salam dari Kakanda Perianto dari Kebun Bakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, kemudian yang kedua tadi ini soal kemiskinan di Aceh. Bagaimana
pengentasan kemiskinan di Aceh. Jadi mungkin kepada Bang Zulfikar. Kemudian yang keempat tadi pernyataan soal tambang, sama juga persisnya pertanyaan nomor 4 ini mengenai bagaimana sebetulnya peran pemerintah hari ini dalam mengawal proses pertambangan di Hinge. Apa yang kemudian yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah menolak, apakah menerima, atau sudah mengizinkan eksplorasi, produksi dan seterusnya? Silakan untuk pertama dijawab oleh Bang Hendra dulu. Terima kasih. Pertama saya mau Kak Lela dulu. Ini kalau kita bahas detail Kak, saya khawatir yang punya warung ini nggak nikah-nikah. Saya khawatir itu yang punya banyak ini inisiator ini nggak nikah-nikah kalau kita ini gawat nih Cooper ini kepala rumah tangga mana menurut ini abang-abang kita. Jadi ini kan ada apa ya? Saya sebutnya apa? Keniscayaan yang hari ini terjadi bahwa dia menjadi kepala rumah tangga karena situasi ekonomi atau memang karena hobi. Ini nggak bisa kita bantah kita. Misal, saya hari ini wakil ketua DPR. Istri saya jualan online. Saya ngapain lagi jualan online? Hobi. Itu contoh misalnya. Tapi memang konsentrasi yang Kakak sampaikan saya bisa tangkap menyangkut soal bagaimana perjuangan kaum perempuan untuk mempertahankan rumah tangga keluarga. Dan lebih menarik lagi angka kita lumayan baik soal itu. Di Gayo, ke Tengah Benar Meriah itu lumayan tinggi angkanya yang saya dapat. Apa yang akan saya lakukan misalnya dengan situasi seperti ini? Kan begini kan, sebenarnya dari seluruh persoalan yang kita diskusikan tadi, clue-nya satu kan, bergandeng tangan. Kita harus melakukan bergandeng tangan menghadapi ini. Saya nggak mau banyak-banyak cerita soal itu. Nanti setelah KUAPPAN dan setelah APBA, kakak dan kawan-kawan perempuan, aktivis perempuan, atau aktivis pembela perempuan, di sini masuk Maharani. Lihat saja list pokir. Siapa yang punya program di situ? Mudah-mudahan ke-6-6-nya punya. Tapi kalau tidak ada ke-6-6-nya, itu tidak mungkin karena satu sudah pasti ada. Nanti kita lihat saja. Ini soal bukan soal kampanye, ini soal perspektif keberpihakan. Walau sedikit saya mulai dan saya coba mengajak kawan-kawan. Nah, perempuan sebagai beneficiaries dari agenda pengentasan kemiskinan ini harus dirumuskan kan? Bukan dikampanyekan sebagai sebuah masalah, tapi harus ada turun. Apa kemarin saya ikut webinar juga dengan kelompok perempuan, di Kementerian Perempuan itu sedang menyusun RDA, sedang menyusun program itu. Nanti saya bisa ini ke kakak diskusi hasil diskusinya dari kawan-kawan RPUK dan Balai Sulaiman. Ini memang konsentrasi. Dan kalau lagi-lagi kalau mau lihat keberpihakan Gubernur Aceh hari ini yang orang Minang itu, lihat saja pendamping beliau aktif tidak di kegiatan-kegiatan UMKM dan lebih spesifik lagi perempuan. Kita bisa lihat di medsosnya. Nah ini hanya tinggal tadi sandinya gandeng tangan. Heals the world. Kalau bahasa di Ethiopia dulu kita heals the world. Kita sembuhkan dunia, hari ini juga itu kan heals the world. Tapi lebih turun lagi heals Gayo. Lompat saya ke apa yang disampaikan oleh kawan Ashabul menyangkut soal effort, apa upaya tentang pengentasan kemiskinan dari pemerintah Aceh. Kalau mau tanya teori, ini semua lengkap baret.
lengkap syarat, musrembang des, musrembang cam, musrembang kabupaten, musrembang provinsi, musrembang lengkap semua barang. Saya ingin sampaikan bahwa Otsus, saya kembali tadi ke Otsus. Outputnya ada jalan, ada reras, ada rambat beton, ada outcome-nya tidak ada. Kinhana, boh ngara demi kinhana demi. Jadi perspektif penggunaan dana Otsus ini enggak berbasiskan outcome, tapi yang penting ada barang. Pengadaan daster misalnya. Yang penting ada dasternya. Selesai. Untuk apa daster? Ini tidak dibahas. Jadi tidak ke outcome. Artinya apa? Artinya sedikit lagi langkah kita mendorong agar APBK, APBDes, Pak Rejo, dan APBA ini berbasiskan outcome. Outcome-nya jelas. Untuk apa? Peruntukannya. Bukan hanya ada soal ada barang. Balik ke soal undang-undang minerba, pasal berapa tadi? Soal konsultasi. Ada baca lu pasalnya. Kalau saya tidak salah itu soal konsultasi. Di dalam bagian ketiga pengelolaan sumber daya alam pasal 156. Poin pertama, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik. Kita akan coba bisa review. Dan berangkatnya dari situ. Artinya ada apa ini? Ada effort sebenarnya. Ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk itu. Kalau kita bergandeng tangan, masing-masing ambil peran dan posisi masing-masing. Nah, jadi soal LMR lebih spesifik lagi, saya dan Bang Paujan pernah diskusi sama Pak Gubernur Aceh yang orang minta itu. Belum ada pernah satu lembar surat pun di provinsi. Jadi kita juga kebingungan sampai hari ini. Jadi ini masih sangat domestik, berarti kan masih tahap apa namanya? Kalau istilah tambang, Bang. AMDAL atau apa? Belum eksplorasi, Bang. Masih survei. Survei AMDAL saya mungkin masih itu tahapannya. Mungkin saya kurang ahli dan sedikit tidak tertarik dengan tambang, jadi agak tidak mempelajari itu. Jadi kalau izin yang prinsip-prinsip ini belum di gubernur, saya diskusi langsung sama Pak Gub, ini bagaimana soal ini? Saya tidak langsung. Beliau juga, kita mau apa mulai apa yang dilarang, surat nggak pernah masuk. Mau ditahan apa yang kita tahan, surat nggak pernah masuk. Dari sisi, nah, yang kita diskusikan hari ini soal link itu kan murni politik. Ini frankly speaking lagi-lagi bahasa Indonesia terang mesti. Itu ngomong sih. Gerjelas. Anu kayak anu lagu ini. Nah, anu ika anu ini yang nggak bisa kami terjemahkan dan kita semua terjemahkan. Jadi menurut saya hari ini, kalau saya monitor soal tambang, spesifik lagi soal LMR, ini masih politik. Rencana orang ada, karena sudah lahir perusahaan. Perusahaannya kan sudah ada, namanya LMR. Kita cari pun nggak tahu di mana barang. Nah, kami kemarin minggu yang lalu sama Pak Gubernur di Jakarta, coba cek dulu LMR ini siapa. Coba kita ajak diskusi dulu dia maunya apa. Maka sebenarnya yang harus kita persiapkan soal ini adalah kita standing posisinya di mana? Tolak tambah. Oke, misalnya contoh dulu. Kita tolak. Rejection kan? Tidak boleh ada sama sekali berarti kan? Kan begitu. Atau itu tetap hadir apa skenario yang disusun? Kalau itu tetap hadir, apa coba skenario yang mau kita susun? Kita akan bernegosiasi dengan apa? Apa alat negosiasi kita kalau itu benar-benar turun? Maksud saya skenario ini chapter by chapter ini yang harus kita persiapkan. Kita mau di mana dan mau kemana? Oh, kalau misalnya hari ini sudah ada sebuah peraturan internasional yang melakukan proses green mining.
Artinya tambang hijau. Itu juga lagi saya, itu lagi teori baru. Jadi boleh melakukan penambangan, tapi dengan tetap memperhatikan lingkungan. Nah, ini bingung juga lagi saya. Saya mau ke empirik saja dulu, yang saya alami langsung. Tahun 2012, saya pernah ikut survei-survei tambang ini, tapi di Naga. Di Naga itu naik ke atas, saya gunung, saya cuma ini aja sebenarnya, guide. Bawa ada seorang ahli dari ITB untuk dia mensurvei. Ternyata Manjo, yang kami dapat di sana itu pasir. Menurut dia, lagi-lagi ini menurut dia, saya nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Kalau di sini pasir, kita tarik garis koordinat ke atas, ini di sana batunya. Coba cek GPS-nya. Begitu dia cek, itu ada Pak kita. Nah, mungkin kekhawatiran saya bisa nggak di sini, tapi di tempat lain, tapi dia sedot. Makin ketemu sana artinya saya bukan ingin mempolarisasi, tapi chapter by chapter kita harus susun skenario ini. Karena aku yakin nggak ada satu perusahaan tambang pun yang nggak punya kekuatan politik menurut saya. Betul. Yang nggak punya backup, nggak ada. Kecuali kita pakat sabuni modal ke beko, illegal mining namanya. Dan ini terjadi kan? Proses itu terjadi, ambigunya di situ. Nah maka menurut saya diskusi juga mau Bang ini. Diskusi ini cek gimana Pak? Maka menurut Bang Bojan, baiknya kita diskusi terus soal ini. Nggak boleh berhenti diskusi soal ini. Nggak boleh berhenti. Diskusi soal ini harus terus dibangun sampai kita tiba dan face to face dengan kondisi itu. Sambil mengukur kesiapan. Artinya, maka kan saya nggak ngerti, belum terlalu, karena ini baru diskusi awal kita, mungkin nanti selanjutnya kita diskusi. Apakah tolak LME atau betul-betul tolak tambang? Ini harus ada pengkajian. Dan pengkajiannya harus holistik. Kalau tolak, kita tolak, habis-habisan kita tolak. Kalau saya pribadi ditanya, kalau yang di atas bumi masih ada, apa yang di bawah? Kalau yang di atas, mesti bisa kita pakai. Kenapa yang ambil yang di bawah? Mainan melos di atas. Itu biar untuk anak cucu lah. Tapi kalau bicara, kita bilang, itu biar untuk anak cucu. Ya ini untuk anak cucu kalian lah nih, tapi kita mulai hari ini. Itu satu persoalan lagi. Dan lagi-lagi mohon maaf, bicara anak cucu kita aja bicara Kak, jangan libatkan banyak di kafe. Gak jelas. Jadi ini berbicara tentang ada atau tidaknya konsultasi akan ada undang-undang untuk ada tambang ini Pak. Keberadaan tambang itu dilihat. Contoh kasus, ada kekuatan politik, ada demo besar-besaran menjelang pemilu yang PTM. Nah kalau bicara kekuatan, tidak bisa hanya bicara kekuatan pemerintah Aceh dan DPR. Mari kita tolak siap kita kekuatan itu dengan si. Ya Pak, di pasal 6 tadi lah dia Pak, tentang bagaimana kekuatan pemerintah Aceh itu Pak. Sedangkan kita ketahui undang-undang khusus istimewa dan sangat tinggi derajatnya Pak. Kita bisa diskusi lagi tentang ini lebih spesifik. Tapi menurut pemikiran saya, ya kan, itu spesialis, ini generalis. UPA ini generalis. Nggak bisa kita challenge dia, karena itu jelas khusus bicara tentang itu. Tapi kita bisa diskusi lagi nih, bisa diskusi lagi nanti soal ini, ya kan? Artinya kalau untuk men-challenge, sama seperti saya lupa tadi, soal pilkada. Di dalam undang-undang pemerintah Aceh jelas juga disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah di Aceh dilangsungkan 5 tahun sekali. Berarti kalau itu terjadi maka 2022 pilkada. Ini sekarang lagi disusun undang-undang pilkada. Kalau mau dibuat 2024 kita mau bilang apa coba? Karena nggak bisa kita challenge UPR yang undang-undang pilkada menurut saya.
Tapi ini diskusinya bisa panjang. Kita harus kembali lagi ke, karena undang-undang tidak mampu ya, kembali ke nurani kita. Pada musim hujan yang akan datang juga bisa kita buktikan daerah yang terjadi longsor. Kita diuji nanti pada musim hujan. Kalau pada musim hujan nanti tidak terjadi longsor, masih bagus alamnya. Tapi kalau pada musim hujan yang akan datang terjadi longsor dan segala macam, itu berarti hutan kita memang sudah dihancurkan. Di sini kebetulan ada juga kepala KPH 2, Bang Andia, kepala KPH 2 ya. Mungkin beliau bisa memetakan mana hutan lindung produksi yang masuk ke sana. Lindung mineral itu tepatnya di mana? Saya pikir untuk kelanjutan yang akan datang kita bicara tentang data juga. Berapa lagi sebenarnya hutan yang tinggal, berapa yang produksi, karena yang akan datang ini akan ada lagi konversi dari HTI itu kurang lebih jumlahnya sekitar 25.000 hektar Aceh Tengah Berambia. Jadi ini juga harusnya kita diskusikan terus berapa luasan hutan kita yang masih berfungsi dan mana saja yang sudah akan dibuka, karena ada peraturan baru yang baru saya dengar, apa PP 11 apa itu kita bisa mengganti tanaman yang sudah ada, hutan-hutan yang sudah ditanam ini kita bisa tebang bebas, kemudian kita tanam lagi dengan hutan yang bukan endemik, bukan pohon yang endemik tumbuh di sana. Jadi kita sebenarnya di dalam masalah hutan ini kurang pengetahuan, kurang update mengenai undang-undang. Karena ada undang-undang peraturan baru yang ternyata kita bisa menebang hutan-hutan lindung kemudian dengan syarat mengganti kembali. Nah, tentu ini sangat mengancam dari hutan-hutan kita. Saya kira Bang Ambia bisa jelaskan itu. Dan kami juga sering berdiskusi ya berkaitan dengan ini juga. Kita kemudian bisa bicara sedikit tentang masalah kondisi terakhir hutan di Aceh Tengah. Yang lama kerja di hutan, kemudian yang terhormat juga Bung Koja Najimah yang sekarang kena itu juga. Kalau Pak Irna tadi orang Padra itu Pak ya. Jadi sedikit menyambung tadi yang disampaikan oleh Bapak Koja Najimah bahwa memang kondisi kita terakhir beberapa tahun terakhir ini kerusakan hutan itu sudah cukup besar terjadi, terutama di kawasan tengah Aceh yaitu Berambia dan Aceh Tengah. Kemudian sebagaimana kita ketahui luas hutan Aceh kita luas wilayah kita itu 5,5 juta hektar. Kemudian luas hutan kita secara keseluruhan itu Aceh. Iya. Luas wilayah. Kemudian luas kawasan hutan kita mungkin sekitar 3,5 juta hektar. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Koja Najimah tadi bahwa kita juga ada mencapai 2,5 juta hektar. Jadi saya juga pernah membaca tulisan dari Saudara Koja Najimah bahwa kita baru bisa berdaulat apabila kawasan hutan kita yang sebesar hampir 70% ini bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Jadi khusus untuk Aceh Tengah Berambia, bahwa di Kanun Hutanan Aceh tahun 2011, Kanun nomor 11 tahun 2016 tentang Hutanan Aceh, bahwa hutan Aceh bisa dikelola oleh pemerintah Aceh. Jadi dalam hal ini pemerintah Aceh sudah membuat skema bagaimana masyarakat kita ini bisa mempunyai akses untuk dapat mengelola kawasan hutan kita. Yaitu salah satu mekanismenya yaitu dengan kerjasama pengelolaan kawasan hutan. Jadi salah satunya yang sudah kita kerjakan yaitu dengan Bapak Haji Misriyadi, kebetulan alhamdulillah hari ini bersama kita. Jadi Pak Misriyadi ini sudah mengkerjasamakan kawasan hutan lindung itu sebesar 200 hektar lebih, dan alhamdulillah
hutan lindung ini sudah memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan juga manfaat ekologi terhadap keberadaan kampung Kumbali Bujang, dan juga terhadap kelestarian satwa yang ada di wilayah desa tersebut. Jadi mungkin untuk wilayah-wilayah lain kita juga bisa menempuh skema kerjasama ini. Tidak hanya untuk daripada kita fokus ke pengelolaan wisata saja, bisa saja juga kita dengan pola agroforestry. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Aceh Tengah ini yang seluas 300.000 hektar lebih, namun 70% daripada kawasan wilayah Aceh Tengah dan juga Benua Meriah, 70% itu kawasan hutan. Jadi bagaimana cara masyarakat kita ini dapat memanfaatkan potensi kawasan hutan yang ada di sekitar kita. Jadi salah satu mekanisme yang bisa kita tempuh adalah dengan agroforestry. Jadi berkebun dalam hutan. Jadi terhadap nanti kawasan hutan ini yang masih ada tegakan pohonnya, maka kita bisa mengupayakan bercocok tanam di sela-sela pohon tersebut. Tidak boleh ada kegiatan penebangan. Namun terhadap lahan yang sudah kosong, kita boleh tanami kopi, misalnya seperti daerah yang di sini, misalnya di kawasan lindung, kita bisa tanam kopi tanpa melakukan penebangan dan pembakaran. Jadi nanti sebelumnya kita usul dulu untuk mekanisme kerjasamanya. Jadi kita buat mekanisme kerjasamanya. Nanti misalnya hutan desa, misalnya di desa di kampung setempat sini, berapa hektar ada hutan di sekitar kawasan ini bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah Aceh melalui Dinas Kehutanan. Jadi juga selain daripada mekanisme agroforestry ini juga kemarin juga kita kebetulan ketemu dengan Bapak Fauzanizima juga di kantor, ada HTR, hutan tanaman rakyat. Jadi terhadap HTR ini apabila di daerah kita ini ada kawasan hutan produksi, kita bisa buat juga nanti hutan tanaman rakyat, dan kayu yang ada, yang sebelumnya tegakan yang ada boleh dimanfaatkan. Kemarin kita juga baru dapatkan informasi tersebut dari Kepala Balai, Pak Pujan ya. Jadi misalnya kita klaim misalnya ada 1000 hektar, 100 hektar kawasan hutan produksi yang masih ada tegakannya, ini boleh dimanfaatkan. Namun setelah dimanfaatkan nanti kita lakukan budidaya tanaman pohon kembali, misalnya sengon seperti itu. Jadi selain juga tadi yang wisata, kemudian agroforestry, juga boleh hutan tanaman rakyat. Mungkin itu sebagai salah satu upaya kita bagaimana kita menyiapkan lahan pertanian budidaya untuk masyarakat. Di satu sisi kita juga bisa berupaya untuk meminimalisir kepada kerusakan kawasan hutan kita. Jadi berkebun di dalam kawasan hutan dengan pola agroforestry. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kita ada waktu sekitar 20 menit lagi sampai pada maghrib. Menit. Pertanyaan untuk 3 orang terakhir ya. Di